Ada dua orang, dia sedang menghadap raja, raja panggil. Ini orang yang pertama si tamak, orang yang kedua si iri. Raja panggil mereka, hei tamak, iri, sini dulu, saya mau kasih hadiah buat kalian. Lalu raja ini bilang, sekarang saya mau kasih hadiah buat kalian, tapi siapa nanti yang minta yang kedua, artinya siapa nomor satu, siapa nomor dua, siapa yang minta nomor dua, dia akan saya kasih 2 kali lipat besarnya. Wah, si tamak dan si iri mulai mikir, kalau aku nanti duluan, enak kali rasanya dia dapat 2 bagian. Aduh, ini harus dia duluan. Raja bilang lagi, ayo cepat pilih, saya mau kasih sesuatu yang besar buat kalian. Pokoknya apa saja yang kalian minta, saya akan kasih, kata raja. Tapi syaratnya siapa yang meminta yang kedua, yang nomor 2, dia yang dapat lebih besar 2 kali lipat. Waduh, si iri sama si tamak mulai lihat-lihatan. Ayo. Akhirnya si tamak nggak tahan, dicekeknya si iri. Cepat minta duluan, kau duluan, katanya. Karena dia pengen 2 kali lipat lebih besar. Datang si iri, aduh udah sakit rasanya, aduh apalah ku minta. Nanti kalau ku minta sekali, ku minta nanti mobil Mercedes 1, dia dapat 2. Iri dia kan. Ku minta nanti rumah 1, dapatnya 2, iri dia. Akhirnya dia bilang, udahlah raja, sekarang congkel mataku 1, katanya. Itulah ngerinya iri ini. Datang raja dicongkelnya 1. Kenapa dikasihnya matanya 1? Karena dia iri, supaya aku 1 mataku dicongkel, biar matamu 2 dicongkel. Akhirnya si tamak matanya 2 dicongkel. Karena raja bilang yang kedua dapat 2 bagian. Itulah ngerinya iri ini. Kalau misalnya tadi si iri minta punya mobil 1, dia dapat 2, aturnya kan gak masalah kan. Mau dapat 10 pun kalau kita gak ada mobil kita, dapat kita 1. Itulah ngerinya iri. Bilang si kiri kanan, makanya jangan kamu iri-iri teman, bilang. Iri itu semua orang hampir memiliki sifat iri. Mulai dari anak kecil, anak remaja, pemuda sampai orang tua, selalu ada iri di hati itu. Itu sudah, kalau saya bilang entah bawaan lahirnya itu. Dari anak bayi pun sudah tahu iri. Sampai orang Karo terkenal dengan apa? ACC, Anceng Cian Cikura. Satu kali waktu saya kumpulkan anak saya 2-nya, ada Neta juga di situ. Lalu saya peluk anak saya cium dahinya. Saya cium lagi 1 lagi. Saudara tahu apa kata Neta? Mau dah, kasihnya dahinya. Nggak tahu dia belajar dari mana. Dia juga udah ngerti iri-iri itu. Saya cium lagi lah dia. Banyak hal yang terjadi ketika kita iri. Coba kita buka dalam Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Pertanyaannya sekarang, apa arti iri hati? Kalau saya lihat di dalam kamus, ini artinya perasaan tidak senang atau tidak suka ketika kita mendengar atau melihat kebahagiaan, keberhasilan, keberuntungan orang lain yang juga kita inginkan. Di sini masalahnya. Kalau kita senang lihat keberhasilan orang lain, kalau kita nggak ingin, nggak masalah. Masalahnya waktu orang berhasil, kita ingin seperti dia dan kita iri. Nah, itulah masalahnya. Masalahnya kalau kita ingin. Ada tetangga kita, samanya kita, sama-sama ke ladang. Kita lihat di rumahnya udah besar TV-nya. Kita lihat lagi di sengnya udah naik pula parabolanya. Samanya kita ke ladang, panas kita. Iya, aku anak ini. Datang kita hitung-hitung uang kita beli TV, belum cukup uang kita. Kita hitung-hitung beli parabola udah cukup. Parabola nah lagi ya. Bilang tak nak nah lakar li TV ku, kita pasanglah parabola kita, tapi nggak ada TV-nya. Ngeri iri itu, ngeri. Bilang kiri kanan, saya tahu siapa maksudnya itu.
Banyak sekali orang-orang yang iri. Dulu sama kita sekolah SD, kita jago, kita pintar, dia bodoh kali. Sekarang sudah dewasa ketemu kita, dia sukses. Kita masih gitu-gitu saja. Lalu kita bilang, anak itu gimana pun peliharanya tuyul itu. Padahal karena dia belajar keras, berusaha keras. Ada orang, samanya kita ke ladang, kita lihat udah banyak emasnya. Jalan pun gini-gini dia. Emas semua sini, si kalung sini semua. Pahala kita, imitasinya itu semua. Padahal emas asli. Itu sebabnya, jangan ada iri-iri. Parahnya kita seringkali iri sama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia gak kenal Tuhan pun banyaknya uangnya. Gak kenal Tuhan pun adanya besar rumahnya. Nah, firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 31 bilang, jangan iri kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Jadi jangan iri. Bapak Ibu, iri ini tidak bisa dilihat, tidak bisa ditimbang, tidak bisa diukur. Kalau orang tamak, kalau orang rakus, itu bisa kita nilai. Misalnya kita kumpul makan-makan gitu, kalau rakus dia langsung taruhnya nasinya banyak, taruhnya ikannya banyak, taruhnya sayurnya. Itu rakus. Kita bisa lihat, kita bisa nilai. Tapi kalau iri, kita nggak bisa nilai. Bisa dia jalan, shalom, shalom, tapi hatinya iri, bisa. Tidak bisa kita nilai kalau iri. Makanya yang tahu itu kita sendiri dan Tuhan. Jangan izinkan diri kita dikuasai oleh iri. Pernah nggak lihat anak-anak belanja dia? Ada anaknya 2, ada mamanya, ada anaknya 2. Belanja dia ke kedai, beli ciki katanya. Dibeli mamanya lah tersatu ciki. Lalu waktu mereka jalan, adiknya ini udah makan ciki. Abangnya dipegangnya, nanti di rumahku makan katanya. Lalu sampai di rumah, ciki adiknya ini sudah habis. Abangnya mulai buka cikinya, dia mulai makan. Datang adiknya, sikit tak bang katanya. Kau tadi kan udah, kata bang. Sikit tak bang. Kau tadi kan udah. Ditarik adiknya itu, disorong abangnya lagi. Buah, kau tadi pun sudah nangis ya, mama. Nggak dikasih abang aku cikinya. Tadi kau kan sudah, kata abang. Mama, datang abangnya karena takut dia mamanya datang. Nanti asal datang mamanya pasti bilang, ngalahlah anakku yang besar, kasih sama adikmu. Karena gitu selalu kata mamanya. Sebelum mamanya datang, dituangkannya semua cikinya, dipijak-pijak. Nah, bampelang, bangku pelang. Senang adiknya, abangnya itu pun senang. Padahal kalau dibaginya tadi kan sama-sama kenyang mereka. Itulah ngerinya iri, bampelang, bangku pelang. Hati-hati dengan iri ini, hati-hati. Jadi jahatnya iri hati itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Waktu kita iri, kita sedang berkata bahwa Tuhan, Engkau gak adil. Waktu waktu anak bungsu pulang dan anak sulung marah sama bapaknya, dibilang, Pak, kau potong anak lembu tambun, aku anak kambing pun enggak. Dia marah sama bapaknya, dia bilang bapaknya enggak adil. Padahal bapaknya bilang semuanya ini punyamu. Seringkali tanpa kita sadari, iri hati itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Iri hati itu merusak hubungan kita dengan sesama. Yusuf, waktu abang-abangnya iri sama Yusuf, dia masukkan si Yusuf ke sumur. Dia jual, padahal saudara kandungnya. Hati-hati dengan iri hati. Ada virus namanya virus SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ada orang seperti itu. Bagus mobilnya, susah dia. Aduh, dari mana pula uangnya itu? Nah, jadi itu gak bisa dilihat, gak bisa orang tahu. Hanya Tuhan yang tahu apa yang ada dalam diri kita. Iri hati juga merusak diri kita sendiri. Kain waktu dia bunuh Habel karena dia iri. Kenapa? Karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Kenapa waktu itu
kalau persembahan Habel diterima oleh Tuhan, Kain tidak diterima oleh Tuhan, kan bolehnya tadi aturnya si Kain itu belajar dari si Habel. Bel, gimana ya kamu buat makanya Tuhan itu terima persembahan itu? Dia nggak berpikir panjang, anak ini nggak benar, ini iri, dia bunuh. Saul, waktu dia menang berperang bersama dengan Daud, orang-orang mulai nyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Waktu Saul dengar, dia iri. Kalau misalnya orang bilang Daud berlaksa-laksa, Saul beribu-ribu, kenapa rupanya? Dia iri dan dia mulai cari cara untuk membunuh Daud. Padahal kalau waktu itu dia nggak iri, mungkin dia akan tetap jadi raja. Tapi karena dia iri, akhirnya dia juga jatuh. Jadi jangan iri-iri, amin. Kalau misalnya semua jemaat hari ini saya kasih satu orang 1 juta, 1 juta. Banyak kan? Banyak. Saya kasih 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tapi ada 5 orang, saya kasih 10 juta. Misalnya saya lihat baik ini 10 juta. Kalian tahu, iri nggak? Nah, parah nggak kita itu? Padahal tadi mau iri mau nggak udah dapatnya kita 1 juta. Bilang kiri kanan, parah rupanya kita teman, parah bilang. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana caranya kita menang atas iri hati ini. Yang pertama, sama-sama baca. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita mau menang atas iri ini, jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau misalnya contoh, saya udah punya mobil kuda. Tiba-tiba saya lihat ada hamba Tuhan yang sebaya-sebaya saya, ada mobil Pajero Sportnya. Waduh, apa ini? Kami ini sama-sama hamba Tuhan di desa juga, kok udah ada mobil Pajeronya? Saya udah mulai panas, mulai iri. Waktu tidur saya mulai hitung-hitung, berapa jumlah jemaatnya? Kali 2.000, dari mana uangnya ini? Aduh, kenapa bisa gitu? Sering gak kita seperti itu? Hati-hati, makanya seringkali kita capek karena kita memikirkan sesuatu hal yang sebenarnya nggak perlu kita pikirkan. Padahal mobil kuda itu sudah cukup dan lebih buat saya. Kalau saya mulai lihat ke bawah, banyak juga orang nggak punya mobil, nggak punya kereta, jalan kaki banyak. Tapi seringkali waktu kita membandingkan diri kita dengan orang lain, disitulah masalah. Seringkali kita terlalu suka ngeliat ke atas. Dia kok gini. Enggak, kita lihat ke bawah, orang yang makan pun enggak. Lihat bahwa kita itu sungguhlah sangat beruntung. Semua kita punya talenta masing-masing. Ada orang 2, ada 1, ada 5, macam-macam. Semuanya kita punya talenta. Tapi enggak semua kita bisa khotbah. Enggak semua kita bisa masak. Saya bisa khotbah, tapi jujur saya tidak bisa masak. Karena dari dulu saya tidak pernah belajar masak. Tapi saya tidak pusing, saya tidak iri dengan orang yang bisa masak. Jago kali dia masak, aku harus bisa. Enggak. Saya pikir, sudahlah, dia fokus sama masaknya, saya fokus dengan apa yang saya bisa. Makanya kita belajar fokus dengan apa kelebihan kita, bukan apa kekurangan kita. Belajar fokus dengan apa yang Tuhan berikan talenta kepada kita, supaya Tuhan dipermuliakan. Kalau saudara jadi pedagang, jadilah pedagang yang benar, supaya melalui perdagangan saudara Tuhan dimuliakan. Itu saja kuncinya. Nggak usah saudara semuanya jadi pendeta, tidak usah. Siapa lagi nanti jemaat? Belajarlah terus, fokus pada talenta kita. Jadi yang pertama, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Dulu saya punya teman sepelayanan, kami 2 orang. Di Medan kami suka pelayanan sama-sama. Setiap hari Kamis kami pergi ke Binjai, kami buat kebaktian di sana. Setiap hari Kamis ganti-gantian kami buat lagi kebaktian di Lubuk Pakam. Setiap minggu kami sama.
Kadang dia yang supir, kadang saya yang supir. Kadang dia yang main keyboard, kadang saya yang main keyboard. Tapi kami sama-sama ngangkat speaker. Sama-sama, selalu sama-sama. Habis pelayanan kami makan sama. Kadang-kadang boncengan sama pulang ke rumah. Jadi kami selalu sama-sama. Ada satu bapak yang menjadi kepala rombongan kami, dia yang selalu bersama-sama dengan kami. Satu kali abang saya panggil abang sama. Satu kali dia bilang sama saya, Chris, saya dikasih bapak itu, bapak yang selalu bersama kami, saya dikasih voucher makan di satu restoran terbaik di Medan. Dikasih tunjuknya pula sama aku. Dikasih bapak itu aku voucher makan sama istriku sepuasnya di hotel ini yang paling mahal sekali. Dikasih tunjuknya. Secara manusia kan aku iri. Samanya kami setiap minggu. Kok dia dikasih, aku enggak. Tapi aku mulai berpikir, karena dia sudah menikah, saya waktu itu belum menikah, ya wajarlah itu berkatnya, saya pikir. Saya enggak pusing. Satu kali dia datang lagi, dikasih tunjuknya lagi jam baru. Dia bilang, Chris, ini dikasih bapak itu kemarin. Saya lihat, waduh bagus sekali. Apa ini maksud kawan ini, saya pikir. Tapi saya juga belajar berpikir, jangan iri kepada orang lain. Itu mungkin berkatnya. Ya sudah. Dia mulai upload fotonya di Facebook. Semua orang bisa lihat. Saya juga lihat. Dan saya paling sakit karena saya tahu siapa yang memberinya. Sama kami selalu. Tapi saya belajar tidak membandingkan diri dengan orang lain. Dan beberapa waktu kemudian ada seminar di Bali. Bapak yang sama ngasih jam telepon saya. Chris, berangkat ke Bali ya? Saya bilang, aduh Pak, gini. Tenang, semua saya biayai. Saya berangkat ke Bali. Saya dibiayai sana, nginap di hotel selama seminggu, hotel yang terbaik. Udah gitu dikasih mobil rental, saya bisa pakai keliling-keliling Bali. Saya mulai gantian, saya foto-foto di Bali, saya masukkan ke Facebook. Jangan iri, berkat kita beda-beda. Ada orang yang berkatnya besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Jangan iri. Tuhan sudah sediakan berkat bagi kita masing-masing. Amin. Jadi bersyukurlah dengan apa yang ada pada kita. Jadi jangan iri, jangan iri. Saya mau cerita lagi. 2 minggu yang lalu ada teman saya yang dari Korea, dia datang ke sini. Dia datang sama istrinya, dia telepon saya, Chris, saya mau datang. Saya bilang, kapan? Tanggal segini. Oke, nanti saya jemput. Lalu saya jemput dia ke Medan. Saya jemput dia di stasiun kereta api. Saya bawa dia pulang. Waktu saya bawa dia pulang, dia hanya 5 hari di sini. Saya bawa dia pulang, saya traktir dia makan malam. Udah gitu saya antar dia ke hotel, di hotel dia, dan besoknya saya bilang mau kemana? Dia bilang kesini. Oke, saya bawa dia jalan-jalan. Saya bawa dia ke Tongging. Pakai mobil saya sendiri yang isi bensin. Begitu kemana dia mau saya antar. Karena besok hari Kamis saya harus ke Jakarta, dia juga pulang. Jadwal kami tidak bisa sesuai. Saya bilang, saya tidak bisa antar, tapi mobil saya bisa dipakai. Nanti saya akan telepon orang ngantar kamu ke bandara. Pakai mobil saya. Bensinnya saya yang isi. Nah, saya bilang karena besok kita nggak bisa ketemu, hari ini ayo saya ajak dia makan ke restoran Eropa. Saya yang traktir, saya yang bayar. Udah habis makan, dikasihnya aku amplop. Chris, ini katanya. Belum sempat dia bicara, udah kuintip amplopnya. 100.000 semua dalam. Tebal. Saya mulai hitung, mungkin 1 juta. 1 juta lebih. Saya hitung lagi, 2 juta lebih. Saya hitung lagi, 3 juta lebih. Saya hitung lagi. Sudahlah, nanti saudara iri ya. Pokoknya itu lebih dari 3 juta. Udah saya hitung, baru dia ngomong. Dia bilang, Chris, uang ini kamu kasih buat anak-anak yang tidak punya orang tua lagi. Aduh, itu kalau saya bisa nyanyi, sakitnya tuh di sini. Saya udah sempat lihat, maunya dari tadi dia bilang kan saya nggak sempat intip, nggak terlalu sakit ya kan. Paling berapa lah saya pikir, saya udah sempat hitung, aduh. Saya pikir, ini anak. Yang isi bensin motor siapa?
Saya. Yang bawa dia jalan-jalan keliling-keliling siapa? Saya. Yang jemput dia dari bandara? Yang ngantar dia pulang? Yang pantas dapat uang itu? Lagi akhirnya Siti lagi ya. Karena dibilangnya untuk semua anak-anak. Aduh, dalam hatiku tunggu sebentar lagi mungkin ada amplop satu lagi. Ku tunggu-tunggu sampai pulang gak dikasih amplop. Tapi waktu itu saya belajar taat. Saya telepon langsung pendeta yang pernah khotbah di Natal kita, karena saya tahu dia punya panti asuhan. Bang, datang ke Brastagi, ada berkat buat abang. Dia bilang, woi cocok ya, perlu kalau kami hari Sabtu enggalari tukang katanya. Karena sebenarnya dia butuh uang, itu hari Kamis kejadiannya. Sabtu dia butuh untuk uang. Dia bilang cocok, bujur ya, senyum dia. Nggak tahu dia sakit kali di sini. Tapi saya belajar nggak iri. Saya serahkan semuanya sama dia. Karena saya percaya berkat orang beda-beda. Berkatnya beda, berkat saya beda. Walaupun saya yang jadi saluran, saya yang ngasih. Walaupun sakitnya itu di sini, dia semualah. Tapi tidak masalah, kita harus belajar. Itu berkatnya, ya sudah, kasih. Jadi hari ini yang pertama untuk kita menang atas iri hati. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Ingat, setiap berkat kita beda-beda. Yang kedua, kalau kita mau belajar menang atas iri hati, belajar bersyukur. Amin. Jadi kita belajar bersyukur. Belajar fokus pada apa yang ada pada kita, bukan pada apa yang ada pada orang lain. Sekali lagi, waktu kita mau belajar bersyukur, lihatlah apa yang Tuhan sudah beri pada kita. Jangan lihat apa yang Tuhan sudah beri pada orang lain. Itu yang sering sekali membuat kita iri. Bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Bersyukurlah buat suami kita, itulah yang terbaik. Bersyukurlah buat istri kita, itu yang terbaik. Bersyukurlah buat anak-anak kita, merekalah yang terbaik. Bersyukurlah buat orang tua kita, merekalah yang terbaik. Jangan bersyukur buat istri tetangga. Aduh, cantik kali istri tetangga aku. Gitu maunya istriku. Itu yang sering sekali membuat kita iri. Belajar bersyukur. Amin. Saya bersyukur menjadi hamba Tuhan. Yang kalau saya bilang pas-pasan. Pas perlu uang ada. Pas perlu mobil ada. Jangan iri, itu berkatnya saya, berkat saudara juga, beda-beda. Jadi yang kedua, menang atas iri hati, belajar bersyukur. Amin. Apa yang ada pada kita, belajar bersyukur. Dan yang terakhir, untuk kita menang atas iri hati, hiduplah dipimpin oleh Roh Allah. Iri hati itu bukan kuasa kegelapan, tidak. Itu keinginan daging. Keinginan daging itu hanya bisa dilawan dengan keinginan roh. Waktu hidup kita mau dipimpin oleh roh, itu otomatis iri hati itu makin lama makin hilang. Belajar waktu kita mau iri hati, belajar ingat ini. Jangan bandingkan dengan orang lain. Belajar bersyukur. Amin. Ada satu cerita, ada satu raja. Waktu dia ulang tahun dikasih oleh rakyatnya 2 burung Raja Wali, 2 anak burung Raja Wali. Waktu raja ini dapat 2 burung anak Raja Wali itu, raja ini senang sekali. Langsung dia panggil pelatih-pelatih istana untuk melatih burung ini supaya terbang. Waktu burung ini dilatih terbang, yang satu terbang tinggi, yang satu gak mau terbang, selalu hinggap di satu pohon. Raja mulai panggil lagi pelatih-pelatih yang lain. Coba latih ini yang hinggap di pohon ini supaya dia bisa terbang tinggi. Dilatih terus, dilatih. Tidak bisa terbang tinggi, selalu bertengger di pohon itu. Sampai akhirnya raja bilang, panggil dokter-dokter kerajaan. Waktu diperiksa burung Raja Wali yang tidak mau terbang ini, tidak ada penyakitnya. Waktu diterbangkan selalu bertengger di pohon itu. Sampai akhirnya raja ingat satu rakyatnya yang bijak. Dia panggil, sini dulu Pak. Pak, aku punya masalah ini. Burung Raja Wali itu gak bisa terbang. Bagaimana caranya Pak? Lalu bapak itu lihat, ya lihat saja. Besok pagi, waktu dilihat burung yang bertengger biasanya di situ, tidak ada lagi. Burung itu sudah terbang tinggi.
Waktu raja tanya sama bapak ini, Pak, gimana caranya kamu buat selama ini? Kami udah capek, Pak, supaya burung itu bisa terbang. Tapi dengan satu hari bapak bisa menerbangkan burung itu terbang tinggi. Saudara tahu apa jawab orang bijak itu? Dia bilang gini, Raja, gampang. Saya cuma ambil gergaji, saya potong dahan yang selama ini tempat dia bertengger, udah putus, gak ada lagi tempatnya bertengger, maka terbang dia. Dengar Bapak Ibu, ada dahan-dahan yang perlu dipotong dalam kehidupan kita supaya kita bisa terbang tinggi. Salah satunya iri hati itu. Waktu kita belajar potong iri hati itu, akan banyak perkara-perkara yang luar biasa yang selama ini seharusnya sudah menjadi bagian kita. Karena kita suka bertengger di atas iri hati itu, kita tidak mengalami langit biru yang luas itu. Itu sebabnya hari ini iri hati itu bukan roh, itu keinginan daging. Jadi itu butuh proses untuk melawannya. Belajar setiap hari. Waktu kita iri dengan orang lain, iri hati, itu mainnya di hati, bukan di pikiran, bukan di mana. Iri hati. Orang nggak tahu, kita senyum-senyum saja, kita tepuk tangan. Oh, ya harus makin bertambah. Waktu kita lihat cincin teman kita udah besar kali kan, ya harus makin berkurang. Itu nggak bisa dilihat. Oh, ku mau memuji dia. Kita lihat kalung teman kita udah besar. Iya, jana hari kilah dat nepe. Haleluya. Kita masih bisa memuji Tuhan, mainnya di hati. Tapi ingat, itu dahan yang membuat kita nggak bisa terbang tinggi. Harus dipotong iri hati itu. Amin. Salami temannya 5 orang. Jangan iri hati lagi teman.